Barisan dan deret aritmetika. Ya, saya mulai dulu dengan barisan aritmetika. Misalkan saya memiliki sebuah barisan 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Ya, kita namai masing-masing ini namanya suku ya. Kita namanya dia suku. Ya, ini namanya suku pertama. Kita tulis saja dengan U1. Suku kedua berarti U2, U3, U4 dan seterusnya. Jadi simbolnya U itu berarti suku ya. Kemudian dari barisan ini ternyata memiliki pola ya. Dari 1 ke 3, dari 1 menjadi 3 itu ditambah 2, 3 ke 5 juga ditambah 2, 5 ke 7 juga ditambah 2. Jadi memiliki pola yang sama. Coba lagi. Barisannya 3, min 1, min 5, dan min 9. Dari 3 ke min 1 ini dikurang ya. Ini dikurang 4. Min 1 ke 5 ini dikurangi 4 juga. Ini juga dikurangi 4. Jadi ini kita namakan nanti beda. Ya, istilahnya beda. Jadi barisan aritmetika memiliki beda, itu artinya selisih dua suku yang berdekatan ya. Nah, sekarang saya kasih rumusnya. UN itu rumus suku ke N ya. Itu rumusnya A ditambah N kurangi 1 kali B. Sedangkan B itu adalah UN dikurangi UN min 1. Ini maksudnya B itu, nah ini dia keterangannya, N-nya banyak suku, A-nya suku pertama, B-nya beda tadi. Dimana beda itu adalah UN kurang UN min 1 itu selisih dua suku yang berdekatan. Contoh, ini dari 1 ke 3 kan bedanya 2, maka 2 itu didapat dari 3 kurangi 1, atau 5 dikurangi 3 juga bisa. Terus min 4 ini didapat dari mana? Bisa min 1 kurangi 3. Boleh, yang penting dua suku berdekatan ya. Kita coba contoh soalnya seperti apa. Ya, ini barisannya 1, 3, 5, 7, 9. Tentukan suku ke 101. Tentukan rumus suku ke N. Tentukan N-nya jika, atau tentukan berapa banyak sukunya jika UN-nya 99. Ya, kita bahas satu persatu. Yang A dulu ya. Rumus UN kan A ditambah N min 1 kali B. A-nya adalah suku pertama, B-nya beda tadi ya. Jadi yang kita cari adalah suku ke 101, berarti A-nya suku pertamanya kan 1, ditambah N-nya 101 karena yang ditanya adalah suku ke 101. B-nya bedanya dari 1 ke 3 kan 2 ya, 3 ke 5 2 ya, bedanya 2. Jadi 101 kurang 1 kan 100. Di 1 ditambah 100 kali 2, 100 kali 2 200 tambah 1 201. Jadi suku ke 101 adalah 201. Yang B, rumus suku ke N-nya. Jadi kalau menanyakan rumus pasti jawabannya dalam variabel N ya, bukan berupa angka dia. Ya, langsung saja masuk ke rumus A plus N min 1B. Kita cukup substitusikan A dan B saja. A-nya suku pertamanya 1, B-nya 2. Jadi 1 plus N min 1 kali 2. Ini kalikan aja 2 kali N, 2 kali min 1. 1 plus 2N min 2. Ada yang bisa disederhanakan, 1 dan min 2 itu 1 dikurangi 2 kan min 1 ya. Jadi UN-nya adalah 2N min 1. Jadi rumus suku ke N-nya 2N min 1 ya. Sudah selesai, ini hanya menanyakan rumus saja. Yang C, tentukan berapa sih banyak suku jika suku terakhirnya 99, atau 99 itu suku ke berapa dari barisan ini, seperti itu. Kita tinggal masuk rumus saja. Masuk ke rumus UN-nya kan UN sudah kita dapatkan tadi. Jadi 99 sama dengan 2N min 1. Kita cari N-nya berapa. Ini min 1 bawa ke ruas kiri kan jadinya 99 plus 1 kan 100 ya.
Jadi 100 sama dengan 2N, N sama dengan 50. Jadi 99 itu adalah suku ke-50 pada barisan ini. Seperti itu. Ya, tipe soal yang ada dalam aritmetika ini bisa bervariasi ya. Salah satunya seperti ini, diberikan dua suku yang tidak berdekatan, artinya acak dia. Kita tentukan suku yang lain itu. Misalkan suku ketiga suatu barisan aritmetika adalah 11, suku ke-10-nya 39. Itu kan tidak berdekatan tuh ya. Tentukan suku ke-8. Ya, penyelesaiannya pertama U3 kita tulis dulu apa yang sudah diketahui ya. U3-nya kan 11, suku ketiganya 11 ya. Jadi kalau soalnya seperti ini kita rubah setiap suku itu dalam bentuk A dan B. Karena rumus UN itu akan A ditambah N-1B. Sehingga U3 U10-nya 39 ya. Sehingga ini kita rubah masing-masing dalam bentuk AB tadi. U3 berarti A ditambah 2B. Kenapa tambah 2B? Karena rumus UN kan A ditambah N-1B. Sedangkan ini kan U3 berarti N-nya kan 3. Berarti A ditambah 3 min 1B. 3 min 1 kan 2, makanya dapat 2B. Kalau U10 berarti A ditambah 10 min 1 kan 9. Jadi A plus 9B. Seperti itu. Kita rubah dalam bentuk AB ya. Ya, kalau sudah dapat bentuk seperti ini kita eliminasi langsung untuk menemukan A dan B. Saya eliminasi A-nya karena sudah sama koefisiennya ya. Berarti B kurang 9B kan min 7B, 11 kurangi 39 kan min 28. Jadi bedanya min 28 bagi min 7 bedanya 4. Setelah dapat B, kita cari A dengan cara substitusi kembali ke salah satu persamaan bebas ya. Saya pakai yang pertama ya. A plus 2B kan 11, berarti A plus 2 kali 4, B-nya 4, sama dengan 11. A plus 8, 11, 8-nya bawa ke luas kanan, 11 kurang 8 jadinya A3. Jadi kita sudah menemukan bedanya 4, suku pertamanya 3. Selesai lah, kita tinggal cari apa? Suku ke-10, ke-8 ya. Suku ke-8, rumusnya kan A plus 7B. Karena 8 min 1 kan 7B ya. Tinggal ganti A dan B saja. Jadi 3 plus 7 kali 4, 3 plus 28, 31. Jadi suku ke-8, 31. Jadi kalau dia soalnya diketahui suku yang acak, tidak berurutan, maka kita rubah dalam bentuk A dan B. Kemudian kita eliminasi, substitusi apa yang ditanya soal, seperti itu ya. Lanjut dengan suku tengah dan sisipan. Jadi jika banyak suku suatu barisan aritmetika itu ganjil, otomatis kita akan bisa menemukan suku yang paling tengah atau suku tengahnya. Rumusnya UT sama dengan A plus UN per 2, di mana UT itu adalah suku tengah tadi ya. A-nya suku pertama, UN-nya suku terakhir. Misalkan terdapat barisan U1, U2, U3, U4. Jika di antara dua suku disisipkan sebanyak K bilangan, maka akan terbentuk barisan baru dengan B aksen itu B per K plus 1 ya. B aksen itu beda yang baru, B-nya beda awal atau beda mula-mula, K-nya berapa banyak bilangan yang disisipkan, banyak sisipan istilahnya. Nah, ini coba 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya sampai 41. Jadi di sini ada suku pertamanya 1, suku terakhirnya 41. Yang ditanya apa? Suku tengahnya. Jadi rumusnya langsung UT sama dengan A plus UN bagi 2. Tinggal ganti A dan UN ya. Suku pertamanya 1, suku terakhirnya 41. Nah, jadi 1 plus 41 per 2. Kan 42 bagi 2, jadi suku tengahnya 21.
Di antara bilangan 5 dan 32, kita disisipkan 8 bilangan. Tentukan barisan baru yang terbentuk. Jadi di sini kita harus cari dulu beda mula-mula ya. Antara 5 dan 32. Mula-mula kan ada 2 suku saja ini. Kita cari dulu bedanya. Ini kurangin aja 32 kurang 5. Ya, itu beda yang lama atau beda mula-mula. 27. Disisipkan sebanyak 8 bilangan. 8 berarti K-nya 8 ya, bilangan yang disisipkan. Kita cari dulu B aksen. B per K plus 1 berarti 27 per 8 ditambah 1. Ini kan 8 tambah 1 kan 9. 27 bagi 9, 3. Jadi beda yang baru itu 3. Berarti suku pertama kan 5. Jadi bedanya 3 sekarang. Setelah 5 berapa? Tambahkan 3, 8. Setelah 8 tambah 3, 11. Tambah 3 lagi 14 dan seterusnya sampai 32. Jadi barisan yang terbentuk seperti ini. Ya, 8, 11, 14, 17 sampai 32. Ini bedanya semua 3. Dan coba lihat di antara 5 dan 32 kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 bilangan yang disisipkan sesuai dengan soal ya. Kira-kira seperti itu, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, kita masuk ke deret aritmetika. Jadi bedanya itu tidak sama ya, aritmetika barisan dan deret itu perbedaannya di mana? Kalau barisan tadi itu kan dibatasi atau dipisahkan oleh tanda koma ya, berupa koma ya. Kalau deret ya itu merupakan penjumlahan, nanti tandanya berupa tanda operasi penjumlahan. Deret aritmetika itu biasanya dibilang deret hitung, istilahnya deret hitung. Itulah penjumlahan dari suku-suku barisan aritmetika. Kalau barisan aritmetika tadi koma, kalau deret tadi plus nanti tandanya seperti ini. Tinggal mengganti plus saja itu berarti deret, sudah masuk deret ya. Nah, S1 itu artinya jumlah satu suku pertama, yaitu satu saja kan. Kalau S2 jumlah 2 suku pertama, ya kita jumlahkan 2 suku pertama, 1 sama 3 jumlahin 4 kan. S3 jumlah 3 suku pertama, 1, 3, 5. Itu aja dijumlahin, yang lain enggak. Berarti 1, 3, 5 jumlahkan 9 ya. Kalau Sn berarti jumlah n suku pertama. Ini rumusnya n per 2 kali A ditambah UN. Ini sebenarnya rumus Sn-nya ada 2 ya. Bisa juga pakai n per 2 kali 2A plus n-1 kali B. Kapan pakai rumus 1, kapan pakai rumus 2? Jadi supaya tidak bingung, rumus 1 ini dulu. Sn-nya ada 2. UN misalkan kita di soal diketahui rumus Sn-nya, maka rumus UN-nya kita bisa cari dengan Sn min Sn min 1. Ini rumus tambahannya ya. Kalau diketahui Sn, ditanya UN-nya, ini pakai bisa. Nah, tadi kembali lagi, kapan pakai rumus 1, kapan pakai rumus 2 ini? Sn-nya kan tapi hasilnya sama ya. Ini dipakai ketika suku pertama dan terakhirnya diketahui. Kalau yang rumus 2 ini tidak diketahui suku terakhirnya, tapi suku pertama beda tahu, bisa ada pakai rumus kedua. Tapi di soal jika diketahui suku pertama dan terakhir, kita bisa pakai rumus pertama ini. Kita coba. Sedangkan ini jika diketahui rumus S yang tadi saya sudah bilang ya. Ditentukan jumlah 20 suku pertama dari deret ini. Ini kan suku terakhirnya kan tidak diketahui ya, berarti cuma ada suku pertama dan bedanya 2. Berarti jumlah 20 suku pertama berarti S20 ya. Rumusnya n per 2, 2A plus n min 1B. S20 berarti n-nya 20
A-nya suku pertamanya 1, B-nya bedanya 2 tadi. Substitusi saja. 20 per 2, 2 kali 1 plus N-nya 20 min 1, bedanya 2. Ini 20 kurang 1 kan 19. Ya, 20 per 2 kali 2 plus 19 kali 2, boleh dicoret. 20 bagi 2 kan 10, 19 kali 2 kan 38. Jadi 10 kali 2 ditambah 38, 2 tambah 38 kan 40. Ya, 10 kali 40, 400. Jadi jumlah 20 suku pertama dari deret ini adalah 400. Begitu ya. Nah, ini sudah dimodif soalnya. Tentukan jumlah bilangan asli antara 20 dan 80 yang habis dibagi 3. Jadi kan tak mungkin kita hitung satu-satu jumlah bilangan yang habis dibagi 3 ya, dari antara 20 dan 80. Jadi kita pakai SN, kita manfaatkan rumus itu. Jadi kita cari dulu, sebagai pendahuluan kita harus tahu dulu yang mana sih yang habis dibagi 3 antara 20 dan 80 ini. Ya, berarti kan otomatis kan kelipatan 3 ya kalau habis dibagi 3. Setelah 20, 21, 24, 27 dan seterusnya sampai 78. Jadi kalau ada soal di antara, yang namanya di antara pasti di yang ujung-ujungnya ini tidak ikut. 20 sama 80 ini tidak ikut dijumlahkan. Yang dihitung hanya di antara bilangan yang diapit oleh dua bilangan ini. Nah, bagaimana cara kita menjumlahkan 21 sampai 78 ini? Tadi kan ada rumusnya, kalau SN diketahui awal dan suku pertama dan suku terakhir kan pakai N per 2 kali A plus UN, bisa. Tapi pertanyaannya, berapa ada suku di sini? Itu yang harus kita temukan terlebih dahulu. Nah, ini bedanya 3 ya, karena jelas habis bagi 3 kelipatan 3 kan bedanya pasti 3. Kita cari UN dulu untuk mengetahui berapa sih ada suku dari 21 sampai 78 ini. UN kan rumusnya A plus N min 1B. Masukkan saja yang sudah diketahui di soal ya. Kita masukkan 78, A-nya 21, bedanya 3. Nah, ini kalikan aja 3 kali N min 1. 78 sama dengan 21 plus 3N min 3. 21 kurang 3, 18. 18 bawa ke ruas kiri bisa. 60 ya. Sama dengan 3N. N-nya kan 60 bagi 3, 20. Jadi dari 21 sampai 78 ada sebanyak 20 suku ya. Sehingga kita cari S20 nanti. Ya, kita langsung pakai rumus pertama karena ada suku pertamanya 21, suku terakhirnya 78. Seperti itu langsung. Jadi 20 per 2 kali 21 plus 78. Saya coret. 10 kali, ini kalau dijumlahkan 99, 990. Nah, itu dia. Jadi sekali lagi, kalau bilangan di antara, berarti pembatas 20 dan 80 ini tidak ikut dijumlahkan ya. Cari dulu banyak sukunya, baru kita masukkan ke rumus SN, seperti itu. Nah, diketahui deret aritmetika dengan rumus SN 2N kuadrat plus N. Ini rumus SN-nya diketahui. Tentukan suku ke-10-nya. Tadi kan ada tuh kalau diketahui SN, kita nyari UN-nya kan SN dikurangi SN min 1. Ini rumusnya, UN sama dengan SN kurangi SN min 1. Berarti kalau kita mencari suku ke-10, berarti S10 min S9. Berarti SN min 1 itu artinya sebelumnya SN ya. Kalau S10 berarti sebelumnya S9. Seperti itu. Kita cari dulu S10. Apa artinya S10? Berarti ganti N-nya dengan 10. Karena rumus SN sudah ada di soal. S9 dulu ya. 2 kali 9 kuadrat plus 9. Setiap variabel N ganti 9. 9 kuadrat kan 81. Jadi 2 kali 81 plus 9. Ini 162 plus 9 itu 171. Sekarang cari S10. Ganti N-nya dengan 10 ya. 2 kali 10 kuadrat plus 10. Berarti 2 kali 100 plus 10. Kita dapatkan 210. Ya, ini udah dapat S10 dan S9, tinggal substitusi ke rumus U10 ini. Berarti U10 sama dengan 210 min 171, 39. Jadi suku ke-10 nya 39.
Ini kalau diketahui rumus SN-nya ya. Kita mencari UN. Oke, ini ada soal yang bisa kalian coba di rumah sebagai latihan. Tempat duduk suatu gedung pertunjukan diatur dalam bentuk baris paling depannya 20. Ini konsep aritmetika, tapi yang ditanya berapa banyak kursi seluruhnya. Kalau banyak kursi seluruhnya, ini sudah masuk konsep SN ya.